Ya. Ali kenapa? Oh, karamallahu wajah. Ada tapi dhaif ya. Ada tapi dhaif. Karena dhaif ya tentu tidak boleh kita amalkan. Ya. Ada kasus begini ya. Ada sahabat yang dia merasa kemarin puasa itu karena ada yang puasa di Sabtu, ada yang hari Ahad. Ya. Kalau Indonesia itu Sabtu, berangkat Malaysia, Singapura, Ahad. Nah dia pas berada di Singapura itu, sehingga dia berpuasa di hari Ahad, bukan Sabtu. Dia besoknya dia pulang ke Jakarta. Nah apakah puasanya itu dimulai pada saat dia berada di Singapura? Bagaimana? Pada mengikuti Indonesia gitu. Ya, saya kira ini menarik ya. Untuk mencari dalilnya, saya kira sulit ya, sulit sekali. Dalil yang persis. Karena di zaman Nabi kan nggak ada. Itu sesuatu hal yang mustahil ya. Di zaman Nabi, sahabat ya, kan belum ada kendaraan secepat pesawat gitu. Maka paling istihad para ulama. Ya. Ulama menasihati kita dimanapun kita berada, ketika di situ diumumkan kapan satu Ramadan, kapan satu Syawal, ya ikuti. Ya, jadi berhari raya dengan yang lain. Gitu. Maka kita tidak usah membahas, saya puasanya jadi 31 hari nih, saya puasanya jadi 28 hari. Kan nggak mungkin puasa 28 hari, 31 hari. Adanya kan kalau nggak 30, 29. Nggak usah bahas itu. Nggak usah bahas itu. Yang kita bahas adalah di mana kita di satu negeri Muslim, kok di situ mulai puasa, kita ikut. Di mana kita berada di satu negeri, kok di situ sholat Idul Fitri, kita ikut. Gitu ya. Kecuali Idul Adha tentunya, karena ada dalil yang sangat mudah dijadikan rujukan, bahwa Idul Adha itu mestinya sedunia sama semua. Karena ada patokannya, yaitu Arafah. Ya kan? Kalau Idul Fitri patokannya apa? Justru Nabi mengucapkan sesuatu yang menunjukkan suruh beda-beda. Suruh beda-beda. Orang melihat hilal, tentu hilal sudah terlihat di Indonesia misalnya, Saudi belum. Sudah terlihat di Saudi misalnya, di Mesir belum. Ini sesuatu hal yang sangat mungkin. Maka dalam hal awal Ramadan dan akhir Ramadan, kita mengikuti penguasa setempat, kaum muslimin setempat. Lebih utama mana ketika punya uang untuk berkurban atau beli motor? Padahal sangat butuh. Kalau memang kebutuhan, dan itu apalagi menunjang pekerjaannya, usahanya. Karena memang berkurban, berzakat, bersodakoh, dan seterusnya, ini karena lebih ya. Terutama zakat, kurban, ini karena lebih. Maka tidak boleh kita utang-utang, jual ini, jual itu, padahal diperlukan. Apakah panai itu termasuk mahar? Dan bagaimana ketika pihak perempuan minta panai? Panai apa? Sementara pihak laki-laki tidak sanggup. Ya seperti ini bisa, ya seperti kayak jual beli ya. Misalnya penjual mengatakan 5 juta, kita keberatan, kita nawar 4,5, kan boleh. Ya. Maka ketika kan biasanya yang mengucapkan mahar itu kan siapa? Pihak mempelai perempuan kan, calon mertua gitu kan. Aku nikahkan engkau dengan putriku mahar 10 gram. Ya jawab, aku terima, tapi 8 gram aja ya. Gitu. Tawar menawar. Apa? Boleh. Dan biasa kalau di depan KUA kan udah jadi ya kan. Jadi negonya ya kemarin-kemarinnya kan, sebelum-sebelumnya, nggak di depan penghulu.
Jika beberapa tahun belum zakat mal, apakah perlu dihitung dari awal untuk beberapa tahun? Apa cukup setahun terakhir? Iya. Kalau beberapa tahun yang lalu itu dari 10 tahun yang lalu sudah mencapai nisab terus, nggak pernah di bawah nisab. Kok belum bayar? Ya 2,5% kali 10. Kecuali yang 10 tahun itu belum mencapai nisab. Lebih utama mana, bangun masjid atau bangun sekolah pesantren jika punya uang? Tergantung keadaan ya. Masjid sudah banyak, ya. Pesantren sekolahan belum ada, ya tentu sekolah. Atau sebaliknya, sekolah banyak belum ada masjid. Yang kayak gini dilihat bagaimana kebutuhan. Wallahu. Ya. Kalau misalnya kita penuh di sini itu kan atam atau terawih ada di luar sisanya. Nah itu apakah pimpinan supaya Harus suara terdengar. Kalau suara terdengar ya nggak harus, ya buka silahkan. Enggak juga nggak masalah. Kecuali suara tidak terdengar. Kan suara imam diperlukan oleh makmum kan? Gitu. Agar bisa mengikuti gerakan imam. Habis kita persiapan buka. kalau kita sholat pada saat matahari terbit persis itu Dilarang. dilarang. Kalau kita habis wudhu terus pas matahari terbit kita boleh. Iya, semua sholat jangan. Mau sholat sunat wudhu, mau sholat duha, sholat tahiyatul masjid. Tunggu sebentar, itu kan nggak lama. Tunggu mungkin beberapa menit. Sampai betul-betul terbit semua. Agak meninggi dikit gitu. Kalau sedang terbit, sedang tenggelam, jangan. Tanduk setan kan? Itu ibadahnya orang-orang kafir. Nanti akan sampai hadis itu insya Allah. Ya, kecuali hari Jumat dan itu saat menjelang sholat Jumat. Ya. Itu perkecualian. Karena ada riwayat Nabi dan para sahabat sholat pas itu. Berarti khutbahnya itu sebelum itu. Ya. Ini barangkali salah satu sunnah yang tidak dilakukan hatta oleh kaum salaf. Ya. Yaitu sholat Jumat misalnya jam 11, setengah 12 itu pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Iya, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.